Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau misalnya kita udah ada di podcast TV Show, kita pasti bakalan ngebahas segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya saya nggak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang berada di Bengkulu. Ini adalah Bujang Bengkulu 2017. Ada namanya panjang banget nih. Aku mau sebut nama lengkapnya. Ini ada Raden Andika Rustiandi Parama Putra. Aku biasanya manggilnya Dika. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama banget kita nggak ketemu ya Mbak ya. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Ini kita udah kurang lebih setahun lebih gak ketemu. Jadi hari ini kita dipertemukan lagi di podcast. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama Dika karena udah mau ngobrol santai sama kita di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nah, hari ini tuh kita ngebahas apa sih? Jadi hari ini tuh aku mau membahas tentang prestasi bisa lewat mana aja. Salah satunya adalah bisa lewat dengan ajang pemilihan di tiap-tiap daerah. Nah, ini Dika adalah pemenang Bujang Bengkulu tahun 2017. Tapi sebenarnya saya mau ngasih lihat dulu tentang gimana sih apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk membanggakan daerahnya masing-masing. Ini dia liputannya. Mengenal diri sendiri terdengar sangat sederhana ya, tapi ternyata tidak mudah juga untuk dilakukan. Di saat kamu mulai mengenal karakter dirimu, tentu akan mudah untuk mengidentifikasi cara pengembangan diri dan talenta yang kamu punya. Secara otomatis, kamu juga akan tahu kegiatan apa aja yang akan membantu mengembangkan diri baik secara fisik, mental maupun finansial. Salah satu cara mengembangkan diri adalah dengan menjadi seorang duta atau putra-putri daerah, di mana sepatutnya tidak hanya sebatas mengandalkan kecantikan dan kemolekan tubuh, tapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan serta kepribadian dan kemampuan diri. Selain itu, kita juga wajib senantiasa menanamkan kebaikan dengan landasan yang tulus serta keikhlasan. Jangan baik karena ada sesuatu ya, atau karena sedang ikut kompetisi calon duta, tetapi berbuat baik karena itu panggilan jiwa. Satu hal yang penting dan tidak boleh terlewatkan adalah jadi diri sendiri. Kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dari situ kita bisa memaksimalkan segala potensial yang ada pada diri kita. Dengan menjadi duta atau putra putri daerah, kita bisa mendapatkan pengalaman yang istimewa dan menjadi perpanjangan tangan memperkenalkan daerah yang kita wakilkan loh, serta menjadikan diri kita bisa bertemu dengan banyak orang penting dan hebat dalam bidangnya. Untuk itulah, jika ingin mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, jangan ragu ya untuk menjajal diri ke ajang pemilihan. Lantas, bagaimana sih cerita dan pengalaman dari seorang Bujang Bengkulu? Simak yuk hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia tadi. Jadi saya udah kasih VT. Sebenarnya anak-anak muda nih banyak banget hal yang bisa digapai, berprestasi untuk membanggakan, gak cuma membanggakan orang tua, tapi juga bisa membanggakan daerahnya, bisa membanggakan negaranya bahkan. Jadi tinggal kita mau apa enggak. Nah, ini aku langsung mau ngobrol aja sama Dika. Dika, Ya Mbak. iya, boleh nggak sih diceritain langsung nih ke aku, gimana ceritanya kamu bisa sampai ikut pemilihan di Bujang Bengkulu 2017? Jadi kalau mau tahu ceritanya nih ya, ceritanya itu jadi tahun 2016 itu kan sebenarnya aku udah lama sih diajak ikut Bujang Bengkulu itu dari tahun 2015. Cuman dulu tuh aku orangnya pemalu banget kan. Dari tahun 2015 aku belum ikut, 2016 aku juga belum ikut tuh. Jadi di tahun 2017 orang tua aku nih bilang, kamu tuh di rumah aja sih, nggak kemana-mana, nggak ngapain, nggak ikut apa gitu yang lebih bermanfaat kan. Jadi adalah salah satu temen aku ini ngajakin kayak gitu, kamu mau nggak ikut Bujang Bengkulu, Bujang Gadis Bengkulu kan, dia bilang. Kayaknya kamu bakal menang nih katanya kan, dia bilang kayak gitu. Udah kasih semangat duluan kan. Aku mikir, ayo udah deh cobain dulu. Menang atau enggak kan urusan belakangan, yang penting coba dulu. Nah mulai dari situ aku mulai coba untuk daftar pemilihan Bujang Gadis Bengkulu tahun 2017. Ikutin semua rangkaiannya, alhamdulillah aku menang juara 1 Mbak. Alhamdulillah. Itu di tahun 2017. Tapi sebenarnya mungkin yang kita nggak tahu adalah tugas dari seorang kalau misalnya di Jakarta nih, itu kan ada Abang None. Kalau Bengkulu tuh Bujang Gadis ya berarti ya. Tugas yang diemban itu sebenarnya apa aja sih Dika? Kalau kayak gitu? Kalau
tugas yang diemban itu kan sebenarnya Bujang Gadis Bengkulu itu kan duta wisata ya. Jadi dia itu Bujang Gadis Bengkulu itu kerjasama atau di bawah naungan Dinas Pariwisata tuh. Oke. Jadi yang pastinya Bujang Bengkulu itu sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan kegiatan pariwisata yang ada di Bengkulu, terus promosiin ke seluruh media sosial. Kan Bujang Gadis Bengkulu itu kan isinya pemuda semua itu kan, pemuda-pemudi. Yang pastinya mereka itu sebagai role model anak pemuda Bengkulu, gimana sih caranya kita untuk promosiin wisata yang ada di Bengkulu lebih bisa dikenal lagi sama orang banyak, baik di daerah sendiri ataupun di Indonesia maupun di luar negeri juga bisa gitu, Mbak. Oke. Nah, selama kamu mengikuti prosesnya di tahun 2017, boleh dikasih tahu aku nggak sih keseruan yang kamu dapat nih, experience? Berarti kan itu kan pengalaman pertama kamu kan ikut ajang pemilihan. Apa? Kalau untuk keseruannya sih sebenarnya memang benar-benar seru banget, Mbak. Kita gimana ya? Aku kan dulu kan orangnya itu pemalu banget. Yang paling bikin seru itu aku harus bisa ngelawan diri aku sendiri untuk bisa ngomong di depan orang banyak. Itu seru banget sih. Terus ketemu teman-teman baru, ketemu senior-senior yang ibaratnya pas aku tahun 2017 itu ngeliat mereka tuh wow banget, bisa ngomong di depan orang banyak selancar itu. Terus pengetahuan mereka tentang wisata, cara mereka untuk mempromosiin itu hebat banget sih, Mbak. Itu seru banget memang. Oke, jadi experience itu yang kamu dapetin ya. Jadi memang melawan ketakutan diri sendiri gitu. Ya, apalagi misalnya kayak kamu dari yang tadinya kamu ngerasa diri kamu nih pemalu banget gitu, tapi mau mencoba untuk mengikuti sebuah ajang pemilihan dan pada akhirnya menang juara 1, dan di situ akhirnya malah kamu turut membanggakan. Gak cuma membanggakan orang tua gitu, tapi justru yang paling goalnya tuh bisa membanggakan diri sendiri kan. Karena akhirnya puas Iya, gitu, bisa banget. yang menghancurkan ketakutan tersendiri itu. Sepertinya aku bisa kan. Taunya aku memang benar-benar bisa ngelawan diri sendiri, ngelawan ketakutan di dalam diri gitu kan. Oke, nah ini kalau misalnya pemilihan itu sendiri, itu kamu mempromosikan jadi sebagai duta Bengkulunya itu dalam jeda waktu 1 tahun atau berapa lama sih? Gimana sih Dika? Kalau misalnya di Bujang Gadis Bengkulu itu untuk ikatan dinas ya, istilahnya itu ikatan dinas itu 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun itu kita selalu diikut sertakan dalam setiap kegiatan pemerintah. Misalnya kayak ada acara apa, festival apa di Bengkulu. Nah itu Bujang Gadis angkatan di tahun itu yang diikut sertakan. Kalau untuk promosiin ya seumur hidup kayak gitu, Mbak. Oke, nah selama menjalankan tugas berarti 1 tahun menjadi Bujang Gadis, suka dukanya apa coba? Suka duka, sebenarnya banyakkan sukanya ya, Mbak ya, daripada dukanya. Paling dukanya itu, misalnya kita ngomong nih, lagi ada acara kan, kita ngomong sama masyarakat tentang cara, misalnya jaga pantai nih, jaga kebersihan pantai, kayak gimana kan. Kan di Bengkulu itu kan lebih terkenal sama pantai kan, pantai panjang namanya. Nah, jadi kita misalnya ngomong sama mereka, Bu, kalau misalnya jadi wisatawan itu kita harus jaga kebersihan. Cuman mereka kayak kadang, apaan sih gitu kan, nggak dengerin kita ngomong. Paling dukanya di situ, Mbak, kita ngerasa sedih, padahal mereka adalah masyarakat Bengkulu sendiri, tapi nggak mau ngejaga wisatanya kayak gitu, Mbak. Kadang kita, aduh gimana ya caranya lagi, padahal kita udah kerja keras kan, udah ngomong ini itu, tapi mereka seperti acuh tak acuh gitu. Ya masih ada ya berarti segelintir orang, kita nggak bisa bilang itu dalam jumlah yang banyak, cuma segelintir orang yang masih belum mengerti gitu betapa pentingnya menjaga lingkungannya segala macam. Sekarang kalau sukanya, sukanya banyak banget, Mbak. Sukanya apa-apa? Kita sebenarnya ya, untuk sukanya itu kayak aku yang dulu pendiam, setelah ikut Bujang Gadis Bengkulu malah lebih dikenal orang banyak, Mbak. Itu pertama. Terus misalnya lagi penugasan, kita lebih kenal sama pejabat-pejabat pemerintahan. Itu kan deket tuh, misalnya nyambut menteri ini, yang kebetulan kemarin pernah Presiden Jokowi datang. Kita dikenalin sama Presiden Jokowi, itu luar biasa banget sih. Terus juga membuka rezeki sih, Mbak, sukanya itu. Misalnya kayak tahun 2017,
aku pernah diajak syuting sama Pilar Azan, salah satu TV nasional juga. Wow. Terus yang kedua juga sama Mbak kemarin, itu kan sukanya banget sih. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya banyak pengalaman juga yang bisa didapat gitu selain jadi duta pariwisata dari Kota Bengkulunya sendiri, tapi ada pengalaman-pengalaman lain yang ternyata juga bisa turut serta gitu ya setelah kamu menjalani pemilihan Bujang Bengkulu. Nah, nanti di segmen berikutnya aku mau ngetes kamu. Kan kamu udah jadi duta pariwisata nih di Bengkulu selama 1 tahun kemarin, berarti di tahun 2018 full. Aku mau tes ada wisata apa aja yang menarik di Kota Bengkulu sampai akhirnya nih kita pemirsa TV-mu ini tertarik untuk datang ke Bengkulu. Nanti ya di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.